Dalam beberapa hari terakhir, sebuah bocoran strategis dari Turki mulai beredar di kalangan pertahanan global. Isinya singkat, tapi dampaknya besar. Pertanyaannya sekarang satu, jika semua ini benar dan terrealisasi, apakah tetangga utara dan selatan Indonesia akan mulai berhitung ulang terhadap kekuatan kita? Indonesia disebut telah menandatangani kesepakatan produksi bersama dengan Turki untuk berbagai alutsista strategis. 12 unit UAV pengintai ANKS, 45 rudal anti kapal ATMAKA, 2 unit KCR Fast Attack Boat, 60 unit Bayraktar TB3, dan 9 unit Bayraktar Akinci. Belum berhenti di situ, TAI dan Republik Aerodirgantara Indonesia juga disebut telah menandatangani Framework Agreement untuk produksi 48 jet tempur KAAN generasi kelima bagi Indonesia. Nilai keseluruhan kontrak diperkirakan berada di kisaran 10 hingga 15 miliar dolar Amerika. Satu kata yang paling tepat menggambarkan situasi ini adalah Indonesia sedang spam alutsista. Bukan sekadar beli, ini adalah paket kedaulatan. Yang membuat bocoran ini sangat serius bukan hanya jumlahnya, melainkan model kerjasamanya. Ini bukan pembelian putus. Ini adalah Joint Production Agreement. Artinya, Indonesia tidak hanya menerima barang jadi, tetapi juga transfer teknologi, keterlibatan industri nasional, dan akses pada rantai produksi jangka panjang. Bayraktar TB3 dan Akinci bukan UAV biasa. TB3 dirancang untuk operasi laut dan carrier capable. Akinci adalah UAV strategis HAL dengan payload berat dan kemampuan strike jarak jauh. Jika digabungkan dengan ANKS, Indonesia membangun arsitektur ISR dan strike drone berlapis, dari taktis hingga strategis. Ini bukan sekadar menambah alutsista, ini mengubah cara TNI berperang. Rudal ATMAKA dan KCR, kunci mematikan dominasi laut. Masuknya 45 rudal ATMAKA mengubah keseimbangan maritim regional. ATMAKA adalah rudal anti kapal jarak menengah dengan guidance modern, low sea skimming profile, dan kemampuan ICCM yang dirancang untuk menembus pertahanan modern. Ketika dipasangkan pada KCR Fast Attack Boat, Indonesia menciptakan killer pack laut dangkal. Ini bukan kapal besar, tapi cepat, mematikan, dan sulit dideteksi. Dalam konteks choke point Indonesia, Selat Malaka, Lombok, Makassar, kombinasi ini adalah mimpi buruk armada lawan. KAAN, lompatan yang memaksa kawasan berhitung ulang. Sekarang kita masuk ke bagian paling sensitif, 48 jet tempur KAAN. KAAN bukan sekadar proyek ambisius Turki, ini adalah jet tempur generasi kelima dengan desain stealth, sensor fusion, ISR radar, dan kemampuan network-centric warfare. Framework Agreement dengan Indonesia berarti satu hal. Indonesia tidak hanya ingin menjadi pengguna, tetapi bagian dari ekosistem jet tempur generasi kelima. Jika produksi dilakukan bertahap dan sebagian melibatkan industri nasional, maka Indonesia akan masuk klub sangat eksklusif. Bukan lagi sekadar pembeli Rafale atau F-15, tapi co-producer jet tempur generasi masa depan. Industri dalam negeri, mesin-mesin akan hidup. Efek domino dari kesepakatan ini sangat besar. PTDE, PAL, LEN, Pindad, hingga ratusan vendor tier 2 dan tier 3 akan ikut bergerak. Produksi UAV, rudal, kapal cepat, hingga komponen pesawat tempur berarti lapangan kerja, peningkatan kualitas SDM, dan keberlanjutan industri pertahanan nasional. Ini bukan proyek 5 tahun, ini proyek lintas generasi. Mesin-mesin akan hidup, hanggar akan penuh, rantai pasok akan menderu. Proyeksi kekuatan, Indonesia berubah status. Jika bocoran ini terrealisasi, Indonesia akan mengalami perubahan status strategis. Dari regional power yang defensif menjadi regional power dengan deterrence aktif. Kemampuan drone strike, maritime denial, dan stealth fighter akan membuat setiap skenario konflik di Asia Tenggara harus memasukkan Indonesia sebagai variabel utama. Bukan pelengkap, bukan penonton. Tetangga utara dan selatan akan berhitung ulang. Pertanyaannya sederhana. Apakah tetangga utara dan selatan akan berhitung ulang? Jawabannya, ya, tanpa ragu. Bukan karena Indonesia berubah menjadi negara agresif, tetapi karena parameter ancaman Indonesia berubah secara fundamental. Ketika Indonesia memiliki UAV strategis jarak jauh yang mampu melakukan pengintaian dan serangan presisi lintas wilayah, maka konsep kejutan strategis terhadap Indonesia menjadi semakin kecil.
Ketika Indonesia memperkuat lautnya dengan rudal anti kapal modern yang dapat mengunci choke point penting, maka setiap pergerakan armada asing tidak lagi bebas biaya dan risiko. Dan ketika Indonesia secara terbuka membangun roadmap jet tempur generasi kelima, maka dominasi udara regional tidak lagi bisa diasumsikan sepihak. Bagi tetangga utara, ini berarti setiap perencanaan kekuatan harus mempertimbangkan wilayah udara dan laut Indonesia sebagai faktor penentu, bukan sekadar jalur lintasan. Bagi tetangga selatan, ini berarti keseimbangan kekuatan udara dan maritim di kawasan tidak lagi statis, tetapi bergerak cepat mengikuti modernisasi Indonesia. Dalam bahasa strategi militer, kondisi ini disebut cost imposition. Indonesia tidak perlu menembakkan satu peluru pun, karena biaya untuk mengganggu Indonesia kini menjadi terlalu mahal, terlalu kompleks, dan terlalu berisiko. Bukan karena Indonesia ingin ditakuti, tetapi karena Indonesia kini tidak bisa lagi diremehkan. Indonesia sedang gaspol, dan dunia melihat. Indonesia tidak sedang pamer. Indonesia sedang mengejar ketertinggalan dengan kecepatan penuh. Mode spam alutsista ini bukan euforia, tapi strategi. Jika semua ini terrealisasi, Indonesia akan semakin disegani kawan, dan semakin diperhitungkan lawan. Bukan dengan retorika, tapi dengan kapasitas nyata. Dan kawasan tidak punya pilihan selain menyesuaikan diri. Terima kasih telah menonton. Jika ada analisa atau data kami yang keliru, silahkan sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa di analisa berikutnya.